Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan ya teman-teman. Nah, video kali ini tentang Pak Purbaya nih teman-teman. Menteri Keuangan kita ya. Beliau itu memang sungguh-sungguh berani sih. Sekarang aku lebih suka sama beliau sih ya. Kalau awalnya kan memang belum bekerja tapi udah ngomongnya gimana gitu ya. Makanya menjadi sorotan begitu. Nah, sekarang kan kita sudah melihat gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada Purbaya versus anggota DPR dari fraksi PDIP. Ada apa ini? Ayo kita simak videonya. Menteri Keuangan kita. Nanti jawab Pak di sini Pak. Pak Purbaya harus jawab di sini nanti. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak diserang Said. balik. Jawab katanya. Tadinya pemerintah Subsidi minyak goreng 5 masing-masing liter bulan malah cuma jadi 2 liter. Terus Pak Said minta 2. Ya udah, kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Dia 5 nggak berani, minta turun ke 2. Jangan kayak kemarin-kemarin. Udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya. Kan yang punya uang saya, harusnya dia oke. Kelihatannya nih arena Anda diskusi dengan Danantara semalam. Berani skak PDIP Purbaya rapat di DPR dijadikan ajang untuk menekan saya kelihatannya. Untuk menekan saya. Apa-apa. Dari PDIP Pak Andreas, saya monitor proposal-proposal di Danantara. Setiap ada yang berhubungan dengan efisiensi, pengurangan kos segala macam, saya selalu akan PMN kalau bisa. Tapi sampai sekarang juga proposal juga nggak terlalu jelas-jelas amat. Jadi kelihatannya nih arena Anda diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda ya. Untuk menekan saya kelihatannya. Nggak apa-apa. Pertamina telah mengeluarkan uang triliunan rupiah membebaskan tanah di Tuban untuk pembangunan kilang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Amerika mengembargo Rusia akibat perang Ukraina. Dan sampai sekarang Rusia tidak mampu membangun kilang tersebut. Indonesia bisa apa dengan sanksi Amerika? Nggak bisa apa-apa. Jadi kalau Purbaya asal bicara, sebaiknya kurang-kurangilah. Merasa paling jago dari semua orang, merasa paling rajin dari semua pejabat, merasa paling mampu dari semua pejabat yang ada, dan paling fatal adalah menyepelekan, menggampangkan persoalan bangsa yang ada. Biasanya orang yang menggampangkan dan menyepelekan masalah akan terjerembab di tengah jalan dan jatuhnya itu akan menjadi menyakitkan. Sudah rencana bangun 7 kilang baru. Satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Menteri Keuangan kita. Nanti jawab Pak di sini Pak. Pak Purbaya harus jawab di sini nanti. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya. Tadinya pemerintah mengusulkan masing-masing bulan 1 liter. Terus Pak Said minta 2. Ya udah, kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit. Tapi yang kurang komit Pak Said rupanya. Persoalan Bapak atur belanja itu lain lagi Pak. Ini kan kita batasan untuk utangnya ini Pak. Pada dasarnya tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI Menq tidak tercapai sebegitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa, dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya. Kan berarti kalau menembus enggak itu berarti ada sesuatu yang di luar prediksi. Kalian tahu, semenjak kemarin Bapak Prabowo membersihkan orang-orang PDIP, sekarang mereka komentar pedas terhadap kebijakan Bapak Prabowo. Kemarin MBG di kotak-katik orang itu. Ya kan, sekarang biar tahu kalian masalah apa. Masalah 165 komisaris di BUMN yang diisi oleh orang-orang Bapak Prabowo. Kalau kalian perhatikan ada satu channel si merah biar tahu kalian membahas itu. Apa dia bilangnya? Prabowo ingin Prabowo ingin memperbaiki BUMN. Mimpi. Isinya orang-orang dia semua.
Dengan gamblang ya. Enggak semuanya memang videonya ku setel. Enak kali dia jadi aku nonton videonya dia. Tapi intinya udah tahu aku ya kan bahwasanya mereka itu keberatan. Kenapa komisaris isinya orang Prabowo semua? Jadi maksudnya orang kalian. Sekarang begini ya, orang dia semua lah. Karena apa? Orang-orang di dalamnya orang-orang Kim. Kan begitu, ada Nasdem, ada partai apa namanya PAN, ada Demokrat dan juga yang lain-lainnya. Ya orang-orangnya dia. Satu-satunya partai yang nggak masuk kan cuma partai kalian. Aduh, ada. Juga tahu enggak kalian ya? Puan Maharani menyebutkan bahwasanya diharapkan nanti ya dengan undang-undang yang baru ada perubahan supaya supaya kursi-kursi BUMN ya komisaris itu diisi oleh orang-orang profesional. Kalian kemarin 10 tahun kayak mana rumahnya? Waktu 10 tahun PDIP, presidennya dari PDIP kayak mana rumahnya? Memang nggak ada bagi-bagi. Emang nggak ada minta-minta jatah begini sama presiden. Adalah sebuah hal yang lumrah ketika kita mendukung seorang presiden, baik lewat partai, baik lewat organisasi, baik lewat relawan, baik lewat juga misalnya ada asosiasi apapun itu juga komunitas-komunitas ya kan. Nah, ketika presiden itu jadi ya, maka presiden itu sebagai tanda terima kasihnya maka dia berikan kedudukan atau kursi-kursi kepada orang-orang yang menurut dia kompeten. Kenapa alasan itu bisa kalian pakai waktu 2014, 2019, kenapa sekarang nggak bisa dipakai? Masalahnya di mana? Mencontohkan pula dia. Contohnya lagi, itu Noel itu. Ya untung saja sekarang ketangkep OTT KPK. Nggak bisa digeneralisir, Bapak. Ya, itu adalah buah daripada apa yang dia lakukan gitu. Jadi maksudnya semua yang dikasih kedudukan itu semuanya orang brengsek. Kan lucu aja contoh begini ya. Yang namanya politik ada deal-dealan ya. Ada kesepakatan, kan begitu. Ada kesepakatan yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ada kesepakatan yang tersurat dan juga ada kesepakatan yang tersirat. Kan begitu. Makanya contohnya ada misalnya satu partai ya. Kalau golongan partai itu biasanya dapat kursi menteri, kan begitu. Nah kemarin waktu kalian ya head to head melawan Bapak Prabowo ya. Melawan Bapak Prabowo, ya kan, dapatan kursi menteri kalian. Bapak Budi Gunawan dapat kursi menteri Menko. Hendrar Priyadi di LKPP. Sulaiman Umar juga dapat dia, ya kan? Kenapa kalian nggak protes? Kenapa kalian nggak protes? Kenapa waktu kalian dapat jatah menteri, waktu Bapak Prabowo menang kalian itu lawan Bapak Prabowo, kalian nggak protes? Gentleman dong kawan. Kok protes kau sekarang? Kok protes? Kursi menteri mau diisi siapa? Itu hak mereka. Kan begitu kok jadi kau rupanya siapa? Waktu Bapak Prabowo berjuang dengan Mas Gibran, kalian dengan seenaknya di dalam debat menghina, merendahkan, ya, dengan seenaknya kalian memberikan nilai-nilai yang nggak masuk akal. Tapi begitu selesai pelantikan Bapak Prabowo, Budi Gunawan orang dekat Megawati, ya, itu bisa tutup mata kami. Kami tutup mata berusaha. Itu bukan orang PDIP, itu cuma orang dekat Megawati. Oke, kami terima, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan begitu. Tapi kenapa kalian nggak protes? Kenapa masalah komisaris, kursi komisaris protes kalian? Segar kali banget. Itu dia. Sampai Mbak Puan pun juga ya di dalam berita mengatakan bahwasanya mengenai 165 kursi komisaris yang diisi oleh politikus, kita akan buatkan undang-undangnya. Buatkan undang-undangnya. Aduh.
Aduh, Nular jadinya ketawanya. Apa katanya tadi? Mudah-mudahan dengan undang-undang yang baru, mudah-mudahan. Ya, nanti kalau misalnya 2029 kalian yang naik lagi, contohnya presidennya dari kalian, misalnya, walaupun jauh, misalnya, jadi kalian ganti lagi perubahannya, apanya, undang-undangnya. Udahlah, kami masyarakat pun juga maklumi itu. Kan nggak mungkin juga contohnya yang kerja keras, katakanlah misalnya relawan ini yang minta kursi opung parbella. Mikir. Aduh. Tuh jadi protes pula kau yang apa? Bapak Prabowo yang bagi-bagi kursi, kenapa rupanya? Jadi waktu presiden dari kalian 2014 bagi-bagi kursi nggak masalah. 2009 bagi-bagi kursi nggak masalah. Masih ingat kan 2020 ya? Itu 2020 ya waktu zaman Covid kemarin itu, kader kalian itu yang ngembat uang negara, ngembat uang rakyat sampai bermiliar-miliaran, padahal itu waktu itu situasi lagi Covid. Ya kan? Dan nggak perlu lagi dijejer berapa orang ya dari kalian yang terlibat korupsi kan? Ya nggak perlu gitu loh. Ya jadi maksudnya siapa orang kalian mau di orang-orang PDIP yang dapatan apa namanya jadi komisaris itu di Jakarta semuanya, tapi bukan BUMN, BUMD. Salah satunya Cak Lontong di Ancol. Komisaris dia. Aduh, baru siapa lagi tadi? Johan Budi. Kalau nggak salah dia komisaris juga di Jakarta, tapi nggak tahu dia usaha apa. Ya kalau kepengen kali di Jakarta kalian kumpul semuanya jadi komisaris, repot kali. Ya jangan bikin malu lah ya. Jangan begini ya, penyakit yang pernah kalian lakukan, hal-hal yang pernah kalian lakukan ya pada tahun 2014, 2019 itu seolah-olah itu sekarang jadi kalian haramkan. Waktu dulu halal sekarang haram gitu. Ada nggak boleh kayak gitulah, maklumi aja lah. Presiden pun juga sudah mempercayakan orang-orangnya, ya kan? Lewat katakanlah Menteri BUMN, karena BUMN di negara kita itu ada sekitar 64 atau 65 BUMN, kan begitu. Nah, ya itu bisa saja, ya kan? Misalnya contohnya, oh ini kompeten, ini di Pertamina, taruh di Pertamina. Ini kompeten, ini taruh di di Garuda, ya kan? Oh ini kompeten ini. Masukkan di PT Pupuk, yang ini kompeten ini masukkan ke PT PN, ya kan, masukkan kan begitu. Kemarin itu kan juga waktu PDIP berkuasa kan begitu juga kan, bagi-bagi kan terhadap partai, ada untuk PKB sekian orang, untuk PAN sekian orang, ya kan, untuk Partai Golkar sekian orang. Udahlah, nggak usah bacrit. Itu dia. Ya sekarang gini, presiden dari Gerindra. Kalau mau diisi semuanya orang Gerindra, kenapa rupanya? Yang penting punya kapabilitas. Ya Pung, bagaimana cara menjaminnya dia punya kapabilitas atau enggak? Ya berikan dia jabatan itu, pantau terus, monitor terus. Kalau memang tidak berkembang dia, ya pecat seperti Refli Harun. Kalau misalnya nggak ada progres, nggak ada kemajuan, pecat kayak Sedi dulu. Apa susahnya sih? Ketahuan korupsi contohnya, tangkap KPK, masukkan penjara seperti si Noel. Itu aja repot. Yang penting jangan kayak Ahok lah. Iya kan? Katanya waktu kemarin itu masalah korupsi Pertamina, gua tahu siapa-siapa orangnya ya. Ntar kalau misalnya gua keluar, ntar gua masukin lu penjara satu-satu. Ada saatnya gua masukin lu penjara satu-satu. Sampai selesai dia nggak ada yang masuk penjara gara-gara dilaporkannya. Tahu dia ada kejahatan.
Dia tahu dia ada tindak penyelewengan, tahu dia ada tindak korupsi, kan begitu. Kenapa nggak lapor Pak Ahok? Nggak usah bacrit loh. Memang betul lu tegas, bersih, ya kan? Tapi dengan membiarkan kejahatan berlangsung di dalam ekosistemmu, ya itu juga adalah merupakan sebuah kejahatan. Nggak usah ngelak lah. Banyak kali gaya. Ntar gua penjarain lu. Kenapa? Apa dibilangnya lagi itu kemarin itu? Masalahnya, ya, saya itu bukan direktur. Kalau saya direktur, saya punya punya kewenangan untuk memecat orang itu semua. Ya kan, sekarang kan komisaris kan bisa saja bertanggung jawab kepada Menteri BUMN, bertanggung jawab kepada Presiden, bertanggung jawab kepada negara. Kalau sudah dilihat dari kejahatan itu, laporkan. Saya kan bukan direktur utama, itu yang kata Ahok kemarin. Begitu, rupanya di kesempatan yang berbeda ditanya, kenapa Bapak nggak jadi direktur utama? Ah, malas gua kalau dibikin direktur utama, ntar gua nggak bisa main golf. Berarti artinya kau itu aji mumpung lagi nganggur, kau terimalah kerjaan dari Bapak Jokowi. Betul kan yang gue bilang? Ujung-ujungnya apa? 2024 perhelatan ya antara Prabowo Gibran melawan Muhaimin Iskandar bersama dengan Anies Baswedan dan juga melawan Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, ya. Ternyata Ahok memberanikan diri untuk mengundurkan diri. Kan begitu. Mengundurkan diri Ahok, ya. Dan juga ada mengundurkan diri juga Pramono Anung kemarin itu kan. Dan juga ada beberapa menteri kemarin kalau tidak salah juga mengundurkan diri seperti Yasona Lauli. Aku kira lah udah bersih orang-orang PDIP di pemerintahan. Rupanya masih ada nongkrong satu-satu. Siapa itu? Ya itu Hendrar Priyadi. Dari tahun 2020 dia jadi LKPP. Jadi kepala LKPP. Ya kan itu dari tahun 2020. Waktu pilkada pun juga dia gak mengundurkan diri. Cuman cuti sebentar, habis itu balik lagi kerja lagi. Tapi oleh karena Bapak Prabowo mencium ada bau tak sedap ini, ada waktu kerusuhan kemarin dibabat habis semua satu-satu. Kalau udah ngelihat video Opung tuh memang bawaannya mau ketawa terus ya teman-temannya, nular gitu ketawanya Opung ke kita. Tapi cukup jelas ya penjelasan dari Opung ya. Tadi di awal video kita juga sudah disuguhkan dengan Menteri Purbaya ya versus anggota DPR dari fraksi PDIP ya. Terkait dengan Pertamina dan minyak goreng ya teman-teman. Rencananya sih ingin menjatuhkan Pak Purbaya, ingin permalukan, tapi malah diserang balik. So kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!